Orang yang memiliki mental yang kuat, lebih besar kemungkinannya mereka untuk bisa sukses dalam kehidupan. Karena mereka adalah orang-orang yang tangguh. Dan tahu gak sih bahwa orang-orang bermental lemah itu punya ciri-ciri tertentu loh. Inilah 3 pertanda bahwa mental kamu masih lemah. Yang pertama, mudah tersinggung. Dikit-dikit baperan. Mendengarkan orang bisik-bisik aja langsung udah ngerasa tersinggung. Padahal bukan berarti juga dia ngomongin tentang kamu. Nah, kalau kamu dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit ngambek, itu artinya mental kamu masih belum kuat. Kamu masih sangat mudah terpengaruh oleh perkataan dan omongan orang lain. Padahal nggak mungkin kan kamu bisa mengendalikan apa yang orang lain ucapkan kepada kamu. Yang bisa kamu lakukan adalah mengendalikan diri kamu sendiri. Yang kedua, mudah terpengaruh. Pelin-pelan, alias dia nggak punya pendirian, mau melakukan satu hal tapi karena dengar komentar orang lain nggak jadi, jadinya melakukan hal yang lain. Sebenarnya semua yang kamu lakukan yang merasakan dampaknya siapa? Ya kamu sendiri kan. Contohnya, kamu ingin banget dan punya cita-cita ingin menikah, tapi abis itu teman kamu bilang, jangan nikah muda, nanti aja. Yang penting kan beli rumah dulu. Terus kamu pikir benar juga ya kata teman saya. Ya udah deh kalau gitu saya kumpulin uang buat DP beli rumah. Pas lagi DP mau beli rumah, ternyata teman kamu yang lain bilang, aduh kamu kan masih muda, ngapain buang-buang uang untuk langsung beli rumah. Mendingan uangnya dipakai untuk jalan-jalan, menikmati masa liburan. Mumpung masih ada kesempatan katanya. Terus kamu jadi pikir, bener juga ya kata teman saya. Akhirnya gak jadi nikah, gak jadi beli rumah, malah pergi jalan-jalan, menghabiskan uang berfoya-foya. Terus habis itu kamu baru sadar dan nyesel. Uangnya gak ada, nikah juga gak jadi, rumah juga gak jadi, gak dapet apa-apa deh. Opini dari orang boleh didengarkan untuk bisa dipikirkan dan kamu sendiri yang mendecide. Yang mana nih yang penting, yang mana yang bagus untuk kamu ke depannya. Jadi harus punya pendirian. Yang ketiga, tidak mau mengakui kesalahan. Orang-orang yang bermental kuat, walaupun melakukan kesalahan, tapi mereka berbesar hati, mau menerima kesalahan itu dan mau memperbaiki kesalahan itu. Sedangkan orang yang mentalnya masih lemah, mereka tuh punya hati yang kecil banget, sempit banget. Sehingga baru melakukan kesalahan sedikit aja, bukannya minta maaf, malah melakukan pembelaan gila-gilaan. Dan lebih parah lagi nih, justru malah berbalik marah kepada orang lain dan menyalahkan orang-orang sekitarnya. Jadi kalau kamu serius banget pengen sukses, harus kuatkan mental. Apalagi anak muda. Karena kalau mental lemah, mental cengeng, begitu jatuh sedikit aja langsung pecah, mana mungkin bisa berhasil. Nah jadi sekarang mumpung masih ada waktu, mumpung masih bisa, perbaikilah. Dan jadilah orang yang memiliki mental yang kuat. Oke? Saat remaja adalah saat-saat yang penuh warna. Tapi nggak bisa dipungkiri juga nih bahwa masa remaja adalah masa yang penuh gejolak. Kadang mood berubah dengan cepat, sesaat bisa happy kegirangan, tapi sesaat kemudian bisa bete nggak karuan. Belum lagi berbagai macam masalah yang dialami masa-masa remaja. Namanya juga masa transisi, peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Pasti wajar kalau ada banyak masalah. Ini dia 5 masalah terbesar yang paling sering dihadapi oleh remaja. Yang pertama, penampilan. Kadang bagi beberapa remaja, masalah terbesar dalam hidup ini adalah masalah penampilan. Mau kemana-mana aja, kalau baju gak muat, rasanya wah hidup ini sudah berakhir. Belum lagi ngeliat foto-foto body goals milik selebgram yang bikin minder dan juga bikin baper. Aduh, rasa-rasanya nih setiap kali mau makan itu kayak dosa besar banget yang harus diganti dengan lari maraton keliling Jakarta. Dan bukan hanya penampilan berat badan aja, kadang seringkali jerawat yang datang tak kunjung hilang bisa bener-bener bikin minder. Eits, tunggu dulu. Hidup itu nggak selamanya tentang penampilan aja kan? Karena kalau penampilannya oke, tapi attitude-nya nggak oke, nggak akan menjamin juga tuh kamu bisa diterima oleh semua orang. Coba deh, jangan hanya fokus untuk mengupgrade penampilan aja, tapi fokus juga untuk mengupgrade kualitas diri kamu. Ingat ya, penampilan sempurna itu ya mungkin memang penting, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kamu bisa menjadi sempurna untuk diri kamu sendiri. Hal yang kedua, pendidikan. Pendidikan zaman sekarang memang
memang tidak semudah zaman papa mama. Kalau dulu mungkin mau dapat nilai 100 mungkin lebih mudah. Walaupun gak gampang-gampang amat juga sih, tetap harus ada usaha. Tapi kalau sekarang nih, udah pulang malam, kursus sana kursus sini, dapat nilai 70 aja rasanya susah banget. Aduh, stres gak sih? Kalau kamu ngangguk-ngangguk, kamu gak sendirian. Memang kadang pendidikan zaman sekarang itu mungkin gak semudah kayak zaman papa mama. Tapi ingat, pendidikan zaman sekarang sudah dipermudah dengan adanya teknologi canggih yang memiliki banyak fitur. Coba, zaman sekarang mau cari apa aja, tinggal panggil Om Google. Keluar tuh semua apa yang kamu cari. Dan ada banyak juga cara untuk kamu belajar. Nggak tahu, cari tahu. Belum ngerti, belajar dari yang ahli. Jadi daripada mengeluh dan menjadikan ini sebagai sumber masalah, lebih baik terus bersyukur dan juga jangan lupa belajar ya. Karena ingat, di luar sana nih, pastinya masih banyak anak-anak remaja-remaja yang juga berjuang untuk bisa sekolah seperti kamu. Dan bagaimanapun juga, pendidikan itu penting. Ibaratnya paspor bisa membuka akses kamu untuk keliling dunia. Yang ketiga, persahabatan. Ini dia, persahabatan memang bagus, tapi persahabatan yang mendatangkan tekanan alias peer pressure bisa jadi menjadi masalah besar dalam masa-masa remaja. Dan kadang demi memiliki sahabat nggak jarang loh ada yang rela beli baju dengan merek hingga warna yang sama, padahal untuk uang sekolah aja orang tua masih susah cari biaya. Ada juga nih yang bahkan rela untuk ikut tawuran hingga bela-belain bolos sekolah hanya untuk bisa dianggap anak gaul dan diterima dalam lingkungannya. Untuk bisa diterima oleh lingkungan memang gampang-gampang susah sih. Bahkan kamu pun terpaksa untuk melakukan segala cara hanya untuk bisa mengubah diri kamu seperti mereka mau. Dan lebih parahnya lagi nih, kamu pun juga nggak segan-segannya mengikuti aturan yang mereka buat. Kalau itu yang terjadi, no, that's wrong. Itu adalah hal yang salah. Jika dia memang sahabat yang baik, maka dia akan menerima kamu apa adanya, bukan ada apanya dengan kamu. Karena sahabat yang baik pastinya nggak akan tuh memaksa, apalagi menjerumuskan kamu ke dalam masalah. Ingat ya, berteman memang dengan siapa saja tanpa membedakan. Tapi kamu juga harus bijak dalam memilih sahabat, apalagi sahabat dekat dalam hidupmu. Karena berkali-kali saya bilang, dengan siapa kamu bergaul itu amat sangat mempengaruhi masa depan kamu. Hal keempat, percintaan. Masa-masa remaja merupakan masa-masa yang paling indah karena diwarnai dengan kisah cinta. Meskipun orang bilang hanya cinta monyet, tapi pas putus cinta rasanya sakit juga kan. Belum lagi percintaan rumit LDR atau percintaan yang gak direstui sama papa mama karena belum waktunya. Kadang ya rasa kangen itu bisa bikin gak bisa tidur, gak bisa makan, gak bisa belajar, pokoknya gak bisa ngapa-ngapain. Well, jatuh cinta sih boleh-boleh aja, tapi jadikan jatuh cinta itu sebagai penyemangat kamu untuk bisa mendapatkan prestasi di sekolah. Bukan sebaliknya, bukan malah membuat kamu uring-uringan, mogok sekolah sampai dapat ranking paling belakang. Udah nilai hancur, perasaan juga hancur. Kalau gitu coba siapa yang rugi. Jadi boleh-boleh aja sih pacaran, tapi jangan lupa ya untuk tetap memprioritaskan pendidikan sebagai bekal kamu di masa depan. Yang kelima, percaya diri. Biasanya paling sering dialami remaja adalah krisis kepercayaan diri alias nggak pede alias minderan. Aduh, nggak boleh tuh kayak gitu. Percaya diri itu penting banget karena itu adalah ujung tombak dalam kehidupan sehari-hari yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang, baik remaja dan juga ketika dewasa nanti. Tanpa rasa percaya diri, mungkin akan ada banyak banget masalah dalam kehidupan kamu yang akan sulit untuk diatasi. Dan ingat ya, kepercayaan diri itu bukan bawaan dari lahir loh. Kepercayaan diri itu ada karena terus diasah sehingga mereka, kita, saya dan kamu pun bisa. Dan akhirnya kita percaya akan kemampuan kita. Contohnya, kalau kamu mau naik ke atas panggung aja udah bilang gak bisa duluan, ya gimana kamu bisa kalau kamu aja belum pernah mencoba. Kamu gak akan pernah bisa tahu jika kamu belum mencobanya. Kamu harus sadar bahwa kamu unik, kamu spesial, kamu berharga, dan kamu tidak ada duanya di dunia ini karena kamu adalah limited edition. Nah untuk itu, percayalah akan kemampuan kamu. Oke? Bagaimana kamu di masa depan terlihat dari apa yang kamu lakukan di saat ini. Menjadi anak muda itu susah-susah gampang. Susah untuk diarahkan ke jalan yang benar dan gampang banget untuk mengikuti hal-hal yang buruk. Waduh, terus saya harus gimana dong Miss Mary? Nasihat penting untuk anak muda yang wajib banget kamu ikutin. Yang pertama,
membaca buku. Banyak yang bilang nih, baca buku itu nggak penting. Baca buku cuma untuk orang sukses aja. Baca buku itu hanya membuang-buang waktu saja. Padahal orang sukses itu bisa sukses karena di masa mudanya mereka lebih banyak menghabiskan waktunya untuk membaca buku, untuk belajar. Mereka pun tahu, hanya dengan sebuah buku mereka bisa menjadi sukses suatu saat nanti. Jadi jangan sampai nih, waktu kamu di masa muda terbuang sia-sia hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak produktif. Contohnya, main game yang kelamaan, kecanduan, update di sosial media, sehingga membuat kamu akhirnya menyesal deh di akhir tua nanti. Gunakanlah waktumu di masa muda untuk lebih banyak membaca buku. Lagian sekarang ada banyak kok caranya kamu bisa baca buku, lewat e-book, lewat buku fisik, dan masih banyak lagi. Dan baca juga buku biografi orang-orang sukses, karena setiap orang sukses pasti meninggalkan jejak yang bisa dengan mudah kamu pelajari dan kamu terapkan di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Siapa tahu juga nih, dengan membaca buku ini kamu juga kecipratan suksesnya sama seperti mereka. Yang kedua, memilih pergaulan yang benar. Nah, ada peribahasa yang mengatakan karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Hanya karena kesalahan kecil akhirnya seluruh yang baik pun menjadi rusak. Nah, begitu juga dengan pergaulan. Kalau kamu bergaul saat ini akan sangat menentukan masa depan kamu di kemudian hari. Seperti apa kamu 5 tahun mendatang itu tergantung dari dengan siapa kamu bergaul, siapa orang-orang terdekat kamu. Nah, walaupun mungkin kamu berpikir, nanti juga mereka akan berubah seiring dengan waktu. Eits, tunggu dulu. Coba sekarang saya tanya, kalau teman-teman kamu melakukan hal-hal yang negatif, misalnya teman kamu bandar narkoba dan sedang duduk di samping kamu, lalu tiba-tiba ditangkap polisi, apakah kamu juga tidak ikut terseret dalam kasus mereka? Meskipun kamu tidak ikut-ikutan. Bukan mereka yang berubah, tapi malah kamu tuh yang terjerumus, malah masuk dalam pergaulan mereka. Masa depan kamu yang akhirnya dipertaruhkan. Berteman dengan siapa saja, boleh-boleh aja. Bukan berarti mereka nggak bisa berubah, tapi jangan berharap kamu yang bisa mengubah mereka kalau kamu sendiri pun orangnya masih sangat terpengaruh. Kamu harus bisa kuatkan hati dan pilih pergaulan yang baik, yang memang bagus untuk masa depan kamu. Kalau itu adalah teman sejati, pasti dia juga akan membawa pengaruh positif di dalam hidup kamu. Yang ketiga, mengumpulkan pengalaman. Siapa di sini yang saat kerja dikit-dikit ngeluh? Kerjaan banyak lah, capek lah, gajinya kecil lah. Banyak banget nih anak muda yang maunya kerja gampang tapi gajinya paling banyak. Padahal selagi muda, masih punya banyak tenaga, masih punya banyak kesempatan. Gak ada salahnya juga kamu bekerja di tempat yang bisa mengupgrade kapasitas diri kamu. Ingat, learn before earn. Kamu harus belajar dulu baru bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Untuk bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih banyak lagi, kamu harus banyak mencoba. Kamu harus mau berusaha, kamu harus mau bekerja keras. Karena pembelajaran inilah yang nantinya akan menjadi fondasi kamu, juga bekal kamu untuk meraih kesuksesan di masa depan. Yang keempat, menabung untuk masa depan. Saat ini banyak banget anak muda yang lebih besar gengsinya daripada pendapatannya. Daripada menabung, gaya hidup lebih utama, begitu katanya. Padahal kamu aja nggak pernah tahu nih, sampai kapan kamu akan menghasilkan uang hanya untuk terus berfoya-foya dan menikmati kesenangan yang sifatnya hanya sementara saja. Coba, kalau misalnya besok ada hal yang tidak diinginkan terjadi, apakah kamu masih memiliki uang yang cukup ketika kamu tidak bisa bekerja dan menghasilkan uang? Nggak ada salahnya untuk menabung sejak usia muda, tidak ada salahnya untuk mempersiapkan masa depan, karena kamu nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Belajar untuk menahan kesenanganmu saat ini demi masa depan kamu nanti. Yang kelima, mengurangi ego. Setiap orang, khususnya anak muda, pasti memiliki egonya masing-masing. Banyak yang bilang masa-masa yang labil itu susah banget dikendalikan. Tapi ingat, punya ego boleh-boleh aja asalkan jangan menjadi anak muda yang sok tahu dan bangga bukan karena kemampuannya dia, tapi bangga karena merendahkan orang lain. Jangan karena temanmu bekerja untuk membantu orang tua, kamu malah menertawakan dia karena nggak sekeren seperti kamu. Dia itu sedang berjuang untuk masa mudanya, sedangkan kamu nongkrong-nongkrong aja, masih minta uang sama papa mama. Ingat, jadilah anak muda yang gak gengsian untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana. Nggak perlu banyak gaya, tapi langsung take action, membuat karya untuk masa depan. Oke? Biar nggak kebiasaan. Ini yang masih sering kita lihat. Setiap bulan, setiap minggu suka ada video-video viral kayak gini yang saya nggak ngerti. Kok
kok bisa ada ya lagi-lagi tersebar video viral ini menampilkan adegan bullying di kalangan pelajar. Dan kalangan pelajar ini kalangan pelajar yang sudah mahasiswa malah. Ini terjadi di satu universitas di Jakarta, harusnya universitas yang lumayan terhormat juga. Ini saat temannya dibully, yang bikin sedih adalah mahasiswa lain itu sama sekali nggak membantu korban. Malah ikut bersorak, ikut menepuki. Dan kalau nggak salah ini yang dibully ini seorang pelajar yang berkebutuhan khusus. Bukan ini aja video viral yang lagi beredar, mungkin ada banyak kemarin yang lihat juga anak SMP, ini kan pelajar. Betul, iya. Anak SMP yang ngebully ada satu Temennya cewek, yang lain ada di situ, bukan yang ngebantuin juga malah ikut foto-foto. Beberapa waktu lalu ada anak SD. Kenapa ini masih terjadi? Kan sering banget dibahas ya di televisi tentang bullying. Saya bukan bermaksud untuk bikin ini acara jadi acara yang sedih terus penuh depresi atau apa, tapi ini kayaknya satu topik yang perlu banget untuk dibahas. Saya nggak tahu apakah kalian pernah korban bullying atau orang-orang yang ikut ngebully atau nggak ngebully tapi ada di situ di saat orang kena bully. Itu sama aja salah juga. Jadi kalau misalnya kita ngeliat orang digituin, anak digituin, please harus punya keberanian untuk stop. Untuk narik anak itu, untuk stop semuanya karena nggak ada dampak yang baik dari bullying. Dampak dari bullying itu bisa macam-macam ke sang anak. Sang anak yang dibully, victim atau korban itu bisa jadi stres dan depresi. Ini bisa memicu berbagai macam penyakit. Dan karena kondisi psikologis berhubungan dengan kondisi fisik kita, itu akan memperparah kalau misalnya si anak itu punya satu penyakit juga. Selain itu juga lebih berbahaya lagi apabila korban mencapai tahap keputusasaan. Dia memandang dirinya negatif karena tiap hari dicap bahwa dirinya tidak baik di mata masyarakat, diledek-ledek dan lain sebagainya. Bisa mengakibatkan seorang anak ini jadi frustasi tentang kondisi dirinya. Dan itu biasanya yang sudah-sudah saya sering baca, itu bisa akhirnya jadi sesuatu yang yang tragis banget. Apakah itu anak misalnya bunuh diri atau segala macam. Kalaupun nggak sampai ke situ, bisa menurun prestasi akademisnya. Ini sudah banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa bullying memiliki hubungan yang negatif dengan prestasi. Baik itu prestasi belajar di sekolah, prestasi dan performa kerja di lingkungan kantor. Jadi nggak ada baiknya. Dan untuk yang ngebully, emang apa sih, ngedapat apa sih? Sorak-sorak, terus kayak foto yang lagi video lagi beredar anak SMP yang ngebully seseorang tuh suruh nyium tangannya terus apa di foto. What are you trying to get gitu. Kita yang ngelihat juga nggak berpikir Anda seseorang yang hebat juga gitu. Nah, alangkah baiknya juga kalau sudah menjadi orang tua untuk selalu ngajarin anak-anak untuk bersikap baik, bertutur kata yang baik juga. Kita kalau di depan anak-anak, kalau bersama teman nggak usah main ledek-ledekan karena anak meniru kalau kita ngelihat lo gendut, lo ini, paha lo ini. Anak kita nanti ke temennya juga akan begitu. Itu juga itu satu bentuk bullying juga. Jadi kita sebagai orang dewasa harus bisa kasih contoh yang baik. Oke? Setuju? Senyum dong. Senyum dong, biar semangat. Semangat, tepuk tangan lah. Jadi, tapi saya harus bicara soal topik ini karena menurut saya tiap tahun kita ngomongin terus tapi selalu aja kejadian. Jadi mungkin harus dimulai dari dari rumah. Kalau sekolah nggak bisa ngajarin murid-muridnya untuk melakukan seperti itu karena itu jelas-jelas murid-murid satu universitas atau satu sekolah dan lain sebagainya. Mungkin dari rumah dulu aja dikasih foundation, dikasih basic yang baik anak-anak untuk berinteraksi dengan baik sesama manusia, sesama makhluk hidup, bukan cuma manusia aja, sama binatang juga jangan ngebully sama apapun gitu ya. Supaya kita semua di negara Indonesia ini bisa punya negara yang aman untuk semua umur apapun. Oke? Iklan dulu. Tamuku kece-kece hari ini, jangan kemana-mana, tetap di sini. Zaman sekarang bully semakin menjadi-jadi. Bukan hanya di sekolah, tapi bahkan di tempat kerja. Bukan hanya ke yang muda, tapi ke siapapun juga. Dan kadang tanpa disadari, diri kitalah yang mungkin jadi pelakunya. Berawal hanya dari bercanda, lalu menjadi biasa yang akhirnya membuat orang lain terluka. Maka dari itu, berhati-hatilah dalam perkataan atau tindakan. Karena jika salah, sebuah luka tidak akan sembuh begitu saja. Bagaikan sebuah paku yang menancap pada kayu, walaupun dicabut, bekasnya tetap ada. Setiap orang memiliki masa depan yang cerah dan indah. Tapi kadang, bullying bisa membuat semuanya musnah.
Jika kamu adalah korbannya, semoga pesan ini bisa membantu kamu menghadapinya. Hindarkan, abaikan, bicarakan. Hindarkan. Masalah jangan didekati. Begitu juga dengan pembuli. Sebisa mungkin hindari pembuli dan situasi di mana bullying bisa terjadi. Bijak dalam pertemanan dan hati-hati dalam memilih lingkungan pergaulan. Abaikan. Ejekan, cacian, makian, semua itu hanyalah hasutan negatif yang nggak perlu ditanggapi, apalagi dikomentari. Pembalasan hanya akan memperburuk masalah, bukan menyelesaikannya. Abaikan. Bukan karena kamu lemah, tapi justru itu membuktikan bahwa kamu lebih dewasa dalam mengatasinya. Bicarakan. Jika kamu bungkam, pembuli nanti malah akan menjadi-jadi. Bicarakan kepada orang tua, kepada guru, keluarga, atau orang yang kamu percaya. Bisa bercerita dan terbuka adalah langkah pertama agar mereka pun bisa ikut membantu kamu dan mencari solusinya. Dan seburuk apapun bullying yang pernah kamu alami, hari ini saya ingin kamu tahu bahwa itu bukan salahmu. Dan kamu tidak seharusnya diperlakukan seperti itu. Janganlah merasa bersalah, apalagi merasa tidak berharga. Jadilah baja yang semakin kuat ketika ditempa. Jadilah ilalang yang tetap hidup walaupun diinjak orang. Dan kalau saya, Mary Riana saja bisa, saya yakin kamu juga pasti bisa. Hai, thank you ya kamu sudah menonton video-video dari channel Mary Riana. Nah, kalau pengen dapetin video-video lainnya, makanya jangan lupa langsung aja klik tombol subscribe dan juga klik tombol loncengnya. Semoga video-video yang saya bagikan bisa selalu menginspirasi kamu untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Dan jangan lupa juga nih untuk kamu yang mungkin pernah punya pengalaman seputar bullying, bisa tolong tulis komentar kamu, menurut kamu apa sih cara paling ampuh untuk mencegah bullying di sekitar kita? Tulis komentarnya di bawah ini. Oke? Bye! Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.